Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. di Isok Podcast bersama aku Hadramis Payugi dan co-host kita Wawan Suster. Yeay. Oh ya, Kembali lagi di studio. studio yang panas ini. Kali ini panas panas dan ya, Pak? sempit. Panas banget. Terutama di Kalimantan ya. Kita dilewati jalur Katulistiwa. Jadi Kerasa panas. ditambah kemarau kan hari ini. Kemarau. Kemarau. Terus Kemarin sempat hujan berapa kali? ya hujannya pun lewat. Kemarin aku pergi kan. Ah, Udah sampai Simpang 5 nih hujan. Gerimis. Sampai Sungai Durian kering. kering. Lokal sekali ya. Lokal banget. Lokal sekali. Itulah lewat doang. Nah, lewat. Jadi kayak cuma berapa menit gitu kan, nggak lama kan. Udah lama. Nah itulah kita syuting lagi di musim kemarau. Ya, dan di awal bulan Agustus hari ini ya. Betul. Jadi gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya. Kali ini nyapa lagi nih man. Biasanya langsung nih man. Tapi kali ini langsung man. Langsung aja. Langsung. Durasi. Setengah Oke. jam. Oke. Sip. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih man? Bahas terkait dengan kutipan-kutipan orang nomor 1 Oke. Kenapa tuh kutipan-kutipannya tuh? yang dimana itu sangat-sangat ini ya, memantik semangat orang untuk mengomentari sebenarnya. Dan Kenapa harus semangat mengomentari ya? karena yang disebutkan yang agak itu kan kasihan kawan-kawan jurnalis. Iya. Masa apa sih? Kok intinya tuh ada kata dimana orang nomor 1 nih ke jurnalis ya, tuh mengatakan ada londo ireng gitu kan. Jadi konteksnya tuh londo ireng tuh kalau nggak salah ya. Jadi beberapa informasi dari internet pak. Ya. Jadi di situ Prabowo tuh bilang londo ireng ke para jurnalis, LSM, ke wartawan, pokoknya ya insan-insan pers lah ya, nama LSM juga ya. Orang-orang pers. Itu katanya ada yang memacking mereka, ada yang mendanai mereka katanya untuk apa? Untuk mengacaukan kondisi di Indonesia, mengacaukan kondisi tatanan masyarakat di Indonesia gitu. Dibuat gaduh. Dibuat gaduh nih sama londo ireng nih katanya. Ya, karena banyak backingan asing katanya. Asing. Yang dimana sebenarnya pihak dari pers dan LSM segala macam tuh bahkan ada yang tidak ada duit pak. Nggak ada duit. Ada. Sukarela tuh. Rela, dia mau meliput, dia mau membantu masyarakat. Kayak dokumenter gitu buat itu. Ada. Terus beberapa yang untuk masyarakat itu yang terdampak penggusuran. Tuh banyak. Habis itu yang masalah hukum kan LSM juga pak. LSM sama LBH sih sebenarnya. Terus hubungan sama londo ireng apa tuh? Nah hubungannya adalah tadi pak di awal Prabowo mengira mereka ini nih yang akan mengacaukan Indonesia lah intinya. Indonesia atau bisnis? Bisnis apa tuh? Nggak tahu ya. Bisnis apa tuh? Aset saya mandat 20 tahun. Oh iya betul. Akhirnya tersebar. Dan masalahnya adalah pihak pers dan LSM tidak senang pak. Karena dituduh pak. Dituduh yang macam-macam. Yang dimana sebenarnya tuh bukan apa ya kau bilang ya, dia ini salah ngomong pak. Si beliau ini. Beliau ini salah ngomong. Maksudnya bukan mau membela ya, tapi dia ini salah ngomong pak. Salah ngomong. Emang dia nggak baca teks? Oh iya ada yang dibilang Karena aku pernah nonton video Panji. Panji itu bilang kayak gini.
Prabowo kalau dikasih mic hati-hati. Kenapa? Karena kalau yang pertama, kalau dia ngomong tanpa teks, itu akan ngomong kemana-mana. Yang kedua, harapannya ini orang-orang terdekat nih, yang ujung-ujungnya juga menjilat Prabowo, menjilat ya, menjilat. Juga harusnya backup dengan dengan teks yang spesifik, teks yang udah udah matang lah istilahnya kan. Udah sebelumnya udah di review berkali-kali. Ya harusnya sih itu ya. Contoh tadi ada 3 orang yang aku surat ya. Yang pertama tuh Hasan Nasbi. Hasan Nasbi tuh kita. Bukan. Siapa? Hasan Nasbi tuh dia staf khusus bidang komunikasi. Staf khusus. Kan staf khusus ya? Nah, staf khusus. Harusnya bisa dong dia membuat rancangan pidato yang bagus gitu. Betul. Yang sesuai gitu dengan kondisi yang dimana ujung-ujungnya Hasan Nasbi itu menyerang masyarakat juga, Pak. Yang dimana kan kayak gini mereka. Dia bilangnya kayak gini, masyarakat boleh mengkritik pemerintah, masa pemerintah nggak boleh mengkritik masyarakat gitu. Curiga adu dombanya dia. Jangan-jangan dia nih yang manas-manasin kan? Karena kan juga orang terdekatnya. Nggak ada lawan dan kawan udah nyaru banget. Makanya jadi Hasan Nasbi yang paling disorot sebenarnya. Terus Kodari ngapain? Kodari ini dia Bakom pusat, Pak. Bakom pusat Pak dia. Harusnya tuh bisa lah bantu Prabowo buat ayolah bikin pidato tuh yang bagus gitu. Yang bisa narik empati masyarakat lah, enggak usah manas-manasin gitu. Tapi masalahnya adalah Kodari juga menutupin kesalahannya Prabowo. Dia nutup gimana tuh? Aduh, aku lupa lagi dia bilang apa ya waktu itu ya. Intinya aja kan. Dia enggak. Kalau yang ini dia enggak secara spesifik bilang kalau mengcounter lah spesifik mengcounter, tapi yang Hasan Nasbi itu spesifik dia mengcounter. Nggak mau lah kelihatan salah. Yang ketiga, Mensesnek, Pak. Menteri Sekretariat Negara. Itu kalau nggak salah Hadi Prasetyo kalau nggak salah namanya. Nah itu dia tuh juga disorot, Pak, karena nggak bisa bantu Prabowo buat ini loh, Pak. Nah. Atau udah nih kasih bionya. Iya, ada indikasi ke situ, Pak. Udah dikasih nih bahannya nih, bahan-bahannya nih. Ini bahan nih. Ujung-ujung apa sih? Saya nggak mau ngomong kayak gini kan. Udah. Kayak kurang lah. Saya ada mau tambahin. Iya. Punchline. Ada punchline dong. Itu kan penulisan biasa kalau tuh orang-orang yang stand up komedian. Pasti itu ada selepetan gitu. Kok premis punchline. Iya, betul. Gitu. Ini premis. Nggak, isinya punchline semua. Punchline semua. Nggak ada nih one liner. Punchline kan. Iya, mainnya satu kata berapa kata aja gitu. Satu kalimat lah itu. Doi dong. Nah, itu jadinya. Ya, harapannya sih orang-orang yang 3 orang ini nih ya. Terutama si Hasan Nasbi ya. Disorot karena dia yang nyerang duluan, Pak. Iya, malah defensif ya, Pak ya. Terhadap masyarakat kita ini. Sekali lagi hati-hati ya. Hati-hati aja sih sebenarnya. Apalagi ini bulan Agustus ya kita syuting. Tidak tahu kemarin istilahnya ada isu-isu kan. Iya. Katanya ada isu-isu, Pak. Nah, konspirasinya ialah di tab reels kalian muncul Doxley apa? Doxley ini semua meme lama tuh di pemutihan. Maksudnya buat di pemutihan? Ya kan nggak tahu ya FYP kok apa. Aku lagi penuh yang si jomok. Iya. Ada. Jadi ada yang sengaja bikin meme kayak gitu. Nah, jadi pemutihannya jadi isu-isu berat tuh langsung dialihkan ke yang isu yang lama. Yang meme lama gitu. Yang sebenarnya nggak ada hubungan sama pemerintah. Itu. Emang nggak ada sih hubungan sama pemerintah. Cuman tuh lah kan kayak nggak tahu ya di internet nih kan
gampang banget kena distraksi. Nah ini mungkin salah satunya. Ini konspirasinya kenapa banyak doxley ini muncul lagi di akhir-akhir Juli kemarin lah. Kalau udah masuk Agustus gitu ya. Agak ini ya mencekam bilang. Iya, karena mengingat kalau yang tahun lalu kan luar biasa tuh. Kejadian luar biasa ya. Nah, salah satunya adalah ya kemarin. Ini kita di luar konteks pidatonya Prabowo ya, Pak. Iya. Kan banyak mall-mall yang dibakarin tinggi-tinggi tuh. Alasannya karena demi apa ya? Intinya antara keamanan ya, tapi dia enggak spesifik bilang keamanan, Pak. Jadi dia bilang spesifik biar warga tuh tahu pintu masuk dan pintu keluar. Intinya kayak gitu. Intinya tuh biar kayak bukan estetik, tidak. Karena itu cepat, Pak. Iya. Kerjanya cepat, masangnya cepat. Enggak perlu bagus-bagus, enggak perlu mewah-mewah. Langsung pasang, pas dikonfirmasi biar memudahkan masyarakat untuk masuk secara teratur di pintu yang benar lah. Pintu yang benar. Alasannya sih gitu, ya. Alasannya. Cuman ujung-ujungnya dicabut juga, Pak. Udah cabut lagi. Udah. Beberapa udah dicabut. Kirain. Nah, itu katanya mengantisipasi kerusuhan lagi, Pak. Kerusuhan lagi bulan Agustus katanya ada. Katanya kan. Ini konspirasi ya, tapi kita enggak tahu benar apa enggak. Makanya kan yang pidato beliau ini wartawan jurnalis nih manas-manasin gitu. Buat konspirasi, Pak ya. Ya kayak gitu nih. Tapi ngomongin konspirasi, Pak. Ada yang lebih parah, Pak. Kenapa? Di pidato keduanya. Iya. Ngomong apa deh? Pidato kedua di akhir Juli kemarin. Secara tidak langsung Prabowo nge-spill konspirasi, Pak. Konspirasi, Pak. Konspirasinya internasional. Jadi di pidatonya bareng menteri-menteri. Pidatonya enggak salah temanya paripurna apa gitu. Pokoknya rapat paripurna lah. Itu beliau bilang kalau Iran punya senjata nuklir. Arab Saudi pengen punya senjata nuklir. Qatar pengen punya senjata nuklir. Negara-negara Teluk pengen punya senjata nuklir. Pengen. Tapi dia spesifik bilang Iran tuh udah punya. Emang dia nggak tahu apa kenapa Amerika nyerang dengan alasan apa? Bukan udah bestie mereka dua. Sama pidato kalau nggak senang sama negaranya pergi. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dia ngomong kayak gitu, lagi live kan, live stream. Mic dimatikan, iklan. Mic mati langsung iklan. Terus videonya dihapus. Tapi udah banyak yang upload. Di-upload tuh banyak. Nah, itu habis itu di-upload lagi, Pak. Di-upload lagi tapi itu bagian itu dipotong. Jadi itu sangat ini ya, memantik isu internasional. Kan gini, aku mikir gini, enggak lucu kalau Indonesia memicu perang dunia ketiga, Pak. Waduh. Cuma gara-gara omongan Prabowo, Pak. Tapi kan beliau visioner, Pak. Kayaknya agak kejauhan dah sih. Ngeri juga, terlalu ngebut ini. Iya. Dan Bapak ini lucu juga kalau perang cuma gara-gara beliau. Beliau ini yang megangin disuruh Trump itu mau. Sementara Amerika yang udah nyerang jor-joran ke Iran ya mundur. Mundur, Pak, udah selesai. Itu dia, kok dia mungkin masih konflik sih, cuman enggak tegang kemarin. Gara World Cup juga kali ya. Enggak setegang kemarin, cuma masih konflik juga katanya. Nah, tapi intinya adalah yang Amerika mundur. Secara tidak langsung sebenarnya Iran menang, Pak. Iya sih. Ya kan siapa yang mau ngaku kalah? Nah, habis itu dipancing Prabowo lagi. Bestian. sih. How Mr. Iya, congratulations. Ini untuk Iran nih. Nih sejati nih bilangnya. Besti. Tapi ya agak ya kan dibilang lucu juga kalau misalkan kita jadi pemicu perang kan. Nggak ada yang saya bilang, sorry ngomong nih, nggak ada yang saya bilang saya pengen punya nuklir ya. Qatar ngomong gitu, Uni Emirat Arab ngomong, tapi kayak gitu. Kasihan dubes sih. Iya, minta klarifikasi pasti, Pak. Ini apa-apaan nih, Bu? Ini apa ini pemimpin kalian kenapa nih ngomong kayak gini? Ya masa
Iya. Masa disuruh nyebokin lagi Ya gimana ya, udah ini udah kepala 7. Mau bilang masalah kesehatan bisa sih. Bisa Masalah kesehatan. Apa restart lagi kan. Iya. Impian dia masa kecil yang dimana udah terwujud. Betul. Impian masa muda dia pengen jadi presiden udah terwujud. Akhirnya dia bebas mau ngapain. Akhirnya mau apa lagi ya, biar asik. Takutnya kayak ini Pak, yang serial apa, Homelander Pak. Dia punya kuasa kan istilahnya kan, dia superhero kan. Ujung-ujungnya apa, dia kalau orang tidak suka sama dia tembak. Cuman tapi yo bapak ini nih, bapak kita ini, bapak nomor 1 kita yang ke-8 ini. Iya. Sebenarnya cinta damai kok. Ya harusnya. Kenapa dia berani ngomong itu? Karena dia mungkin kayak bercandaan, kita kayak ngetes aja. Mungkin dia hanya sharing spill konspirasi aja sih. Ini dengar saya ya. Dengar saya. Mereka tuh ada senjata ini, senjata itu. Tapi tenang aja, saya akan datang ke sana, saya akan mendelegasikan biar berdamai. Saya menjadi juru selamat. Karena apa? Yang korup. Oh ya. Presiden Korsel. Yang pas Prabowo kunjungan ke Korsel kan? Iya. Prabowo kunjungan ke Korsel apa Korsel kunjungan ke sini ya? Aku lupa. Oke. Mereka berdua ngomong, Presiden Korsel sama Prabowo. Intinya adalah Prabowo diminta Presiden Korsel untuk ke Korup buat mendamaikan situasi, Pak. Maksudnya kan beyond gitu ya. Di atas. Kata Prabowo sih, saya siap disuruh ini menjadi delegasi. Saya siap. Hubung lah ya. Hubung. Nah itu mungkin dia berani ngomong yang senjata tuh kan Amerika sama Iran pengen didamain sama dia nih. Nggak bisa, udah kemarin mau jadi salah satu. Ya mau aja. Ya realisasinya ya tergantung mereka. Bodo amat. Yang penting dia pengen damai aja, pengen ngobrol aja lah kita, nggak usah perang gitu. Santai aja. Chill dulu, boy. MBG dulu kita makan dulu kita. Kopdes dulu, boy. Kopdes tuh ngambil minum kan, di Kopdes enak. Aku pikir kayak gini, kalau misalkan macam-macam kayak takutnya perang segala macam kan. Ini kita banyak ngomongin perang. Dia nggak sempat nikmatin MBG, nggak sempat nikmatin Kopdes, cuman gara-gara chaos. Terlalu cepat kan? Terlalu cepat sih. Belum jadi selesai. Dia belum menikmati istilahnya. Siapa nih si bapak ini? Iya. Ya. Kan dia menikmati kan secara eksplisit adalah mau memberikan makan rakyat. Oh, ini. Ya Allah, sombong kan? Itu kan doa dia. Iya, saya pengen ngasih makan ke seluruh anak Indonesia. Itu doanya dia. Makanya sebenarnya ya kayak kalau misalkan kejadian chaos, kacau itu. Enggak, kalau dikabulin kapan selesainya, yuk? Bentar. Dia pengen seluruh anak Indonesia. Oh iya. Selesainya kapan? Ya itu kan anak kan lahir. Tumbuh berkembang. Masa disuruh nahan dulu? Mau sampai kapan? Tahan. Jangan berkembang biak dulu. Tahan. Nunggu dia masa SD. Nah, ini kan proyekannya kan mau di expand ke kuliah, terus belum lagi expand ke apa? Ibu hamil. Ibu hamil, lansia. Ini udah dihitung sama dia ini. Iya, ya Allah, semua meninggal. Tuh. Tapi untuk pasangan yang baru nikah dan mau punya anak, dihitung enggak tuh? Belum lah. Oh, belum. Okay. Pokok ruh udah ditiupkan, kayaknya udah kayak dia tuh kayak saya akan memberi makan gratis ke anak-anak Indonesia. Nah, itu dia. Dia Savior kita ya, amat kita. Yang mana selain MBG, Kopdes juga nggak tahu udah belum selesai itu. Harusnya awal ini udah terjun Pak, manajer. Yang tepi jalan kita kemarin tuh, Balai Agung bro.
Itu jadi belum? Belum, mau ngecek. Balai Agung atau Sungai Ana? Sungai Ana kan atap aja belum. Balai Agung udah jadi ya? Balai Agung mau tinggal ngisi aja itu. Tinggal ngisi. Udah jadi aula. Kayaknya mau sebulan dulu Pak. Mau disebulankan dulu ya. Jadi awal September mungkin. Mau kita bisa cek. Kayak katanya sih awal ini udah penurunan, udah penerjunan. Oh, udah selesai ya manajer. Harusnya udah selesai latihan manajer yang dan ya itulah dari kutipan itu, kita bangsa yang besar. Oh ya, kita lupa bahas menteri favorit kita. Oh iya, Pigai. Pak Pigai. Oh iya, dia sempat bilang, oh ya soal Londo Ireng. Soal Londo Ireng tuh sih sempat bilang kalau itu adalah bahasa cinta kasih dari Bapak Prabowo kepada insan pers. I love you katanya. I love you. Aku cinta kamu katanya. Nah, itu kata Pigai. Sangat-sangat ini ya. Menglowing gitu. Sangat-sangat vibe-nya tuh perdamaian banget. Vibe-nya tuh peace gitu loh. Peace, man. Love and peace. kayak chill dulu. Ada tuh orang marah tuh. Pers nggak marah. Nggak marah. Oh ternyata I love you. Langsung dimengerti. Kayak keren juga. Bahasanya tuh tersirat artinya. Dan penuh makna yang mendalam. Oke. Hingga pers pun kayak kayaknya iyalah. Kayaknya iya deh. Artinya I love you. Betul. Terakhir kesimpulan Pak. Kemudian sih. Iya, pas. Kesimpulan Pak. Kesimpulannya apa ya? Sebelum kita tutup. Yang pertama Pak, Bapak Prabowo jangan banyak dikasih pidato. Lah, macan Asia. Ya intinya jangan banyak pidato dulu. Mulutmu harimau. Iya itu makanya. Macan Asia. Ada hubungannya. Wow. Dia kan wujud dari macan Asia yang mulutmu harimau. Macan harimau dua. Betul, itu beda. Dua hewan yang berbeda tapi berbeda tuh. Tapi gimana ya? Hewan yang berbeda tuh. Macan dan harimau itu beda. Secara familinya sama mirip kucing. Kucing juga. Iya, masih kucing. Masih kucing. Mungkin itu yang mau diterjemahkan. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini macan Asia. Kita bangsa yang besar. Mulutmu. Ya yang pertama ya jangan banyak pidato dulu. Terus sementara waktu nih Pak ya. Kayaknya pidatonya nggak usah panjang lah. Kayak bisa. Satu kalimat per poin. Makanya itu yang kedua perlu adanya teks. Biar inti-intinya aja dia ngomong, gak usah panjang lebar aja. Ya, tapi tetap aja sih dia tetap aja. Kalau nggak ngomong sembarang, paling ada hitungannya sembarang. Oh iya betul ya. Pokok, belum lagi kita ini mau dirgahayu Indonesia nih. Umur 1. Kan? 8 tambah 1. Enggak lah. 8 tuh. Enggak. 8 itu angka kesukaan Prabowo. Enggak, 13. 8 bukan. 13. 15. Masa sih? 13. Iya, enggak 8 juga dia. Ya memang banyak sih dia ya. 7 tambah 1 pokok yang dia senang ini ada kaitannya dengan dia berhasil pemilihan kemarin. Ya. Terus pokok ujung muaranya ke situ sebenarnya. Dia tuh senang kalau dia tuh jadi presiden. Udah gitu presiden ke-8 ya. Oh iya, angkanya bulat-bulat kan. Macam dia maksudnya. Yang ketiga nih Pak. Jangan ngomong di luar kapasitas sih Pak. Lah, ahli damai, ahli perdamaian. Congratulations, Mr. Trump. Jangan ngomong di luar kapasitas, sudah. Udah di atas rata-rata. Pak Trump kan ngomong, your English is good. Oh iya. Iya. Tuh. Aman aja. Berarti sebenarnya dia bukan di bawah kapasitas loh.
ngomong. Tapi berlebih. Lebih. Entar tadi aku bilangnya di luar kapasitas. Berarti berlebih itu pas di luar kapasitas. Iya, Oke. kan dia kan di luar kapasitasnya. Nah. Ini kapasitas dia nih. Dia ngomong di sini nih, Pak. Dia ngomong sini. Ngomong di sini. Kapasitasnya tuh sebenarnya ada atas lagi. Oh, oke. Kitanya aja. Nggak tahu gitu. Sebagai pendengar tuh kadang Oke. langsung gitu ya. Langsung hah? Hah, gimana, Pak? Dan yang terakhir adalah dikondisikan, Pak. Terutama orang-orang yang di dekat Prabowo. Termasuk Teddy, Pak. Lu. Harus diajarin, dikasih tahu bapaknya tuh. Gue senang lah. Terus sih. Susah juga ya. Udah tinggal nikmati masa pensiun. Yes, sebenarnya tuh gitu sih. Tengok, kita udah punya artis. Yang tadinya presiden sekarang udah jadi artis. Wow. Idol ding. Idol. Tiap hari banyak yang kunjungan ke rumah dia kan. Oke. Betul. Nah, itu. Kita idol aja gitu. Idol terus yang presiden. Ke Pak SBY Lukis. udah pelukis tapi secara ini masih Oke sih. oke banget. Kalau disuruh apa ngomong tuh Masih bisa. AHY itu bisa ngikut lah. Oke. Kita cukupkan dulu episode kali ini, ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar sampai detik ini ya. Semoga omongan kita bermanfaat. Padahal ya. Iya. Hanya yeping aja sih. Yeping aja kita. Ngomong aja. Kita mau buktiin bahwa kebebasan pers masih banyak. Masih berlaku. Kok masih banyak sih? Masih berlaku. Masih berlaku. Gitu loh. Oke, dari aku Adramis Priagi dan kaos Wawan Srisna undur diri. Yo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Gondo Ireng, I love you. Kementerian Kegelapan bikin segmen baru. Apa? Kunjungan. Kunjungan udah. Pidato, Pak. Waduh, nantilah betul. Pidato.